Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhan nas ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah Allah, di mana kita masih diberi kekuatan hidayah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, menyahuti suara azan di masjid, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itulah hakikat daripada penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, menyembah sholat 5 waktu sebagai amal ibadah. Itulah pertama amalan yang ditanya oleh Allah, yakni di yaumil hisab kelak, yakni sholat 5 waktu kita. Insya Allah kita tetap diberi hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah kita tidak akan mampu melakukan sholat 5 waktu. Tanpa hidayah Allah kita tidak akan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tanpa hidayah Allah kita akan dalam keadaan kekafiran, kemusyrikan, dan akan masuk neraka selama-lamanya. Insyaallah. Na'udzubillahi min zalik. Pendengar yang dirahmati Allah, hanya satu kekuatan, yakni kekuatan dari Allah. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat berhajat semua makhluk. Semua makhluk berhajat kepada manusia, kepada Allah, baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati, benda-benda mati. Semua berhajat. Tanpa kehendak Allah maka batu tidak akan keras, besi tidak akan keras, bumi tidak akan menyatu jadi bulat bundar, akan pecah. Ini karena Allah memberi daya ikat antar molekul, antar atom dari unsur-unsur di alam ini. Ini adalah berhajat juga. Biar besi berhajat kepada Allah, tanpa Allah kehendaki besi itu keras, maka besi itu akan lumat, akan hancur. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Makna hakikat daripada Allahus Samad. Allah tempat daripada berhajat. Semua perlu kepada Allah, karena semua ciptakan Allah. Kita diciptakan Allah dari asbab setetes air mani yang hina dari sperma ayah dan ovum daripada ibu menyatu di rahim, dan jadilah makhluk. Jadilah melalui proses zigot atau janin sampai ditiupkan roh, sampai kita dilahirkan ke dunia. Ini adalah karya Allah. Menjadikan dari tidak ada menjadi ada saja, apalagi Allah menggerakkan semua gerakan kejadian di dunia ini adalah Allah. Kita melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke samping, itu karena Allah. Karena Allah. Orang mencuri karena Allah. Kenapa? Allah cabut hidayah. Kenapa Allah cabut hidayah? Itulah kehendak Allah, prerogatif Allah. Kita tidak boleh menerka-nerka. Sehingganya kenapa dia cabut hidayah kebaikan oleh Allah kepada manusia? Karena manusia itu sangat mendustai Allah. Dustanya manusia yang sangat tinggi adalah ketika hayya 'alas shalah,
seruan sholat di masjid dia tidak menyahuti, ditutupi oleh dunia, oleh setan, iblis, sehingga dia tidak mampu menyerap, menganalisa hayya 'alas shalah. Itulah filsafat tertinggi penciptaan manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni menyembah Allah, salat. Inilah hal yang sangat esensi dalam tujuan penciptaan semua ini adalah agar manusia menyembah Allah, mengesahkan Allah. Satu Tuhan, yakni Tuhan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita senantiasa diberi petunjuk Allah, yakni dengan kita selalu istighfar kepada Allah. Berdoa harus diawali dengan istighfar. Dengan istighfar saja doa kita sudah diterima. Allah Maha Tahu. Awali dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah yang menutupi semua hidayah dari Allah adalah kita tertutup dosa. Sebab tertutup dosa kita selalu istighfar, kemudian apa? Taubatan nasuha, itu cukup. Cukup kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Afdhalul du'a astaghfirullah al-azim. Afdhalul dzikr la ilaha illallah. Ini adalah filsafat Islam. Kenapa kita tidak diberi hidayah Allah? Karena kita tidak mau bertaubat kepada Allah. Itu saja. Ciri-ciri orang yang senantiasa mendapat hidayah Allah, petunjuk Allah, kebaikan adalah kita bertaubat kepada Allah. Istighfar minimal 3 kali dalam sehari. Minimal itu 3 kali sehari. Maksimalnya terserah sampai jutaan boleh. Istighfar ini pendengaran dirahmati. Kita terlalu banyak dosa. Sehingga kita berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mengakui kita itu sangat aniaya diri. Kalau tidak Engkau ampuni ya Allah dan Engkau kasih, Engkau rahmati, maka kami termasuk orang yang merugi itu. Orang merugi ini adalah orang yang mendapat bala bencana di dunia dan bala bencana di akhirat, yakni masuk neraka selama-lamanya. Ini orang yang rugi. Banyak sekali orang rugi. Di antara orang rugi adalah dia ditutupi mata kalbunya oleh dunia, oleh kenikmatan dunia. Itulah yang menutupi daripada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jelas itu. Telah kami tutup hati, pendengaran, penglihatan, telah ditutup. Allah telah tutup sehingga dia jadi kafir, musyrik. Allah telah tutup. Kul min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Itulah kunci daripada masuk surga. Tanpa itu kita syirik, masuk neraka selama-lamanya. Makan dulu, kalau tidak makan jatuh di jalan, itu juga masuk kesyirikan, musyrik itu semua. Tidak ada kepercayaan itu, semua dari Allah. Kalau kita mau masuk surga, kul min indillah, semua dari Allah. Bukan karena kita tidak makan kita masuk neraka. Itu celaka, bukan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Iman yakin yang sempurna adalah kul min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Allah lah yang membuat semua ini. Yang jadi pencuri, perampok, jadi makelar, jadi gigolo, jadi hostess, jadi pelacur, jadi perampok, jadi koruptor, semua jadi PKI, ATS, karena Allah telah menutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup, sudah. Allah sudah menutup, jadi sudah tidak perlu lagi didakwahi, cukup sekali.
Allah katakan sendiri, mereka tertutup dari memahami Al-Quran. Mereka sudah tutup dari memahami ini alam. Alam ini adalah perwujudan daripada Allah. Keindahan alam, keteraturan alam adalah wujud daripada keajaiban Allah. Mirasul Allah, kehebatan daripada Allah. Mereka telah tutup. Ilmuwan banyak tidak bisa menemukan kata la ilaha illallah. Dia pandai, teknologi pandai, iptek, tapi tidak bisa menemukan la ilaha illallah. Kenapa ya? Memang mereka sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah tutup hati, mata, pendengaran mereka. Pendengaran mata mereka sudah Allah tutup. Allah bisukan, Allah tulikan, Allah pijakan mata ini. Tutup mata, buta mereka. Sudah tidak perlu. Tidak perlu didakwai mereka karena kita sudah dakwai. Mereka sudah kita dakwai. Sudah hayya 'alas shalah. Tidak ada pun bergetar hatinya. Wajilat qulubihim, tidak ada bergetar. Tidak ada. Itu adalah tanda-tanda orang yang ahlun nar. Ahlun nar, pendengar dirahmati Allah. Ingin masuk surga, la ilaha illallah. Ingin masuk surga, qul min indillah. Tidak ada, semua penyebabnya adalah Allah. Dia jadi pelacur karena Allah memberi hidayah. Allah cabut hidayah. Dia jadi kafir, musyrik, PKI, komunis, ateis, itu karena Allah cabut sudah. Iya, Allah sudah bilang, khatamahullah, kami tutup ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan mata mereka, penglihatan mereka. Allah tutup sudah. Karena semua dari Allah. Yang jadikan pelacur itu Allah. Kenapa jadi pelacur? Karena di hidayah dicabut. Hidayah kebaikan dicabut. Kenapa? Karena mereka banyak dosa. Tidak mau istighfar. Itu alasan yang otentik. Tidak ada yang bisa membantah. Coba. Siapa mau membantah perkataan saya ini? Ulama mana mau membantah? Yang jadikan pelacur adalah Allah. Kenapa? Karena Allah cabut hidayah kebaikan. Tidak ada yang bisa mencabut, dan ini adalah benar, dibenarkan, ini adalah benar. Menjadi pelacur, perampok, pencuri, pemabuk, tukang bekalai, tukang pukul, tukang germo, rentenir, Allah semua penyebabnya. Iya, kenapa? Allah yang cabut hidayah. Kenapa dicabut? Karena tidak pernah istighfar kepada Allah. Kenapa tidak masuk suara azan di telinganya? Hayya 'alas shalah, tidak mau nyebut. Karena Allah terus cabut. Sudah cabut, tidak mau istighfar mereka. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga yang otentik daripada masuk surga adalah qul inilah la ilaha illallah. Itulah senjata masuk surga, insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita senantiasa beristighfar, perbanyak istighfar dari tobatan nasuha. Istighfar itulah yang akan mengakibatkan hidayah masuk. Istighfar, kita banyak dosa. Kita akui, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku akui aku adalah dalam keadaan aniaya diri, zalim, aniaya diri. La ilam taghfir, bila engkau tidak, seandainya engkau tidak mengampuni dan ilam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, mengampuni dan merahmati kami dalam keadaan khasirin. Merugi di sini apa? Merugi di sini apa? Masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita senantiasa bisa menjaga daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita akhiri sifat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.